Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mas? Oh, siap Mas Doni. Sehat-sehat, Mas. Sehat. Yang penting kita sehat dulu. Ya. Nah, khusus untuk yang tema museum, itu awal ngumpulinnya mungkin sekitar 2015. mulai 2015. 2015. Ya, Mas? Kebetulan pernah dibayarin sekolah di Tokyo. Iya. Jadi itu sekitar tahun 2001 sampai 2003-an gitu ya. Silahkan. Nah, ada apa lagi, Mas? Ini koleksi mobil-mobil rally di Indonesia Motorsport Heritage Museum Wannabe. Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel yang tidak bermutu ini. Ups, tahan dulu. Tidak bermutu kalau lu tidak tonton episode kali ini dari mulai awal sampai akhir. Bicara tentang perkembangan dunia otomotif di Indonesia, terutama roda 4, selalu ada cerita, baik dari pelaku, penikmat, maupun penggiatnya. Ada obsesi serta mimpi di sini. Nah, kali ini gua ada di satu tempat di selatan Jakarta, tepatnya di daerah Lebak Bulus. Gua akan kulik apa saja yang ada di dalamnya dan siapa orang di balik ini semua. Yuk, kita lihat langsung aja. Nah, kita masuk ke dalam. Perotomotifan duniawi, bro. Begitu masuk ke dalam, kita udah disambut sama sesuatu yang berasa banget. Yuk, masuk. Kita langsung mau ketemu sama orang di balik Indonesia Motorsport Heritage Museum Wannabe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mas? Oh, siap Mas Doni. Sehat-sehat, Mas. Sehat. Yang penting kita sehat dulu. Ya. Nah, di sebelah gua ini ada Mas Anton Novianto. Ini orang pemilik dari The Rumah 7A, yang sekarang namanya dirubah ya, Mas ya? Bagiannya lah. Bagiannya ada adalah bagiannya. Mas Anton ngebuat sesuatu yang memang mengembalikan kepingan sejarah masa lalu. Indonesia Motorsport Heritage Museum Wannabe. Mas, kalau bicara nama itu, sebenarnya apa sih, Mas, obsesi dan mimpi Mas Anton dari nama yang dibuat itu, Mas? Sebenarnya kan itu awalnya mimpi aja ya, Mas ya. Sambil jalan-jalan nih, Mas. Oke. Kita jadi kayak liputan berita, Mas. Oke. Jadi gimana nih, langsung apa? Boleh, Mas. Langsung. Oke. Lihat, bro. Ya kan? Semuanya di sini sesuatu yang unik. Nah, Mas, tadi pertanyaan yang tadi, Mas. Situ dulu. Boleh, Mas? Ya, langsung ya. Boleh. Sini ya. Silakan. Matiin dulu. Wih. Kameramen, lu yakin bisa punya kayak beginian? Nah, Mas, pertanyaannya tadi. Indonesia Motorsport Heritage Museum Wannabe. Obsesi dan mimpi seorang Anton Novianto untuk nama itu dan tempat ini. Apa sih, Mas, sebenarnya, Mas? Jadi, saya punya mimpi aja, Mas ya. Jadi, sebenarnya saya ini penyuka nostalgia. Ya. Itu awalnya. Dan saya berjiwa pemulung lah ya. Nah, saya punya mimpi. Saya pengen itu melestarikan gitu, Mas. Melestarikan, ini bicara museum mobilnya ya. Melestarikan mobil-mobil yang punya nilai histori gitu. Punya nilai sejarah dalam dunia motorsport di Indonesia. Ya, itu bisa mobil balap, mobil rally, mungkin drag race, apapun itulah kira-kira gitu. Nah, kan bicara tadi pemulung tuh, Mas. Ya. Proses memulung barang-barang sebanyak ini, Mas, itu dimulai dari kapan, Mas Anton? Ini kan bukan sesuatu yang terus tiba-tiba dengan gampangnya bisa didapat ya, Mas. Karena kan kita tahu ya, Mas, mobil-mobil yang terutama apalagi punya mobil-mobil yang punya sejarah, pasti akan ada proses dan pengorbanan. Mulai kapan seorang Anton Novianto mulai ngumpulin ini semua, Mas? Kalau ngumpulin sesuatu itu dari kecil.
Saya dari kecil tuh suka ngumpulin semuanya lah. Kayak penyakit aja gitu. Jadi suka ngumpulin semua, mulai ngumpulin komik lah, mainan lah, kaset lah, apapun. Nah, kalau berhubungan dengan mobil, ya itu mungkin mobil umum awalnya ya. Umum, kemudian retro. Khusus untuk yang tema museum, itu awal ngumpulinnya mungkin sekitar 2015. Mulai 2015. Itu awalnya pun juga belum tematik museum. Cuman kebetulan aja saya dapat 1 atau 2 mobil yang memang memiliki sejarah. Nah, kemudian fokus menjadi satu yang museum bersejarah itu ya baru setahun 2 tahun terakhir inilah kira-kira gitu. Nih, bro Sisis, lo bisa lihat ini ya salah satu, ini mungkin salah 2 malah koleksi Indonesia Motorsport Heritage Museum Wannabe. Kalau tadi Mas Anton dari kecil udah mulai ngumpulin suka ngumpulin yang berbau komik, kalau kameramen saya ngumpulinnya yang porno-porno, Mas. Wah, itu. Nah, Mas, kalau terus kan pasti kan kita kan sama-sama ya Mas ya, banyak penggemar otomotif juga. Terus tiba-tiba Mas Anton spesifik, gue pengen ngumpulin yang berbau balap dan rally gitu kan. Kan pasti kan ada ceritanya tuh Mas. Triggernya tuh sebenarnya dari apa? Entah mungkin mobil pertamanya apa Mas, terus tiba-tiba yang Mas Anton dapetin. Jadi gini, saya kebetulan pernah dibayarin sekolah di Tokyo. Jadi itu sekitar tahun 2001 sampai 2003-an gitu ya. Kebetulan lagi saya tinggalkan di dormitory. Dormitory itu tempat pelajar-pelajar gitu kan. Itu kira-kira 100 meter dari dormitory saya itu ada namanya Toyota Megaweb. Itu showroomnya terbesar Toyota mungkin di Tokyo, mungkin di Jepang lah kali ya. Oh iya, saya 2015 pas lagi ada Yokohama Hot Rod Custom Show pernah mampir ke sana situ, di Odaiba. Iya, betul. Nah, iya, itu dormitory saya kebetulan di situ. Oh, dekat ya Mas ya? Ya memang di Odaiba. Nah, itu kalau kita jalan kaki langsung mungkin 5 menit ke Tokyo Toyota Megaweb. Nah, di Toyota Megaweb itu ada bagian kecilnya khusus untuk mobil-mobil retro, itu dia bikin namanya History Garage. Jadi 2 lantai ya, tapi penuh gitu, ada kafenya, ada bagus lah. Nah, saya suka main ke situ karena deket kan, main lihat-lihat. Nah, di situ itu dia punya satu bagian yang khusus untuk motorsport heritage, khusus untuk mobil-mobil bersejarahnya Toyota di motorsport. Jadi waktu itu dia majang mobil rally GT4 lengkap dengan informasi si Toyota dalam dunia rally segala macam. Nah, dari situ awalnya sebenarnya sih, wah ini keren banget ini. Bahkan kita lihat waktu itu mobilnya asli gitu ya, penyok-penyok masih ada kacanya yang rengat segala macam. Sampai nggak hanya mobil ya, merchandise, informasi, baju balapnya, pialanya, semua ada di situ. Itu memang awal ya, dari situ ini bagus banget nih, ini bagus banget gitu kan. Itu 2001 ya? 2001. Nah, sejak itu memang belum bisa terpikir ya. Tapi begitu saya pulang ke Indonesia, saya main-main mobil retro. Nah, saya kadang-kadang nemu tuh, ada mobil rally jogrok, jogrok di kampakan, jogrok di bengkel, di pojok-pojok bengkel, udah ketutup-tutup, udah kayak apa ya? Kayak mau dibuang gitulah kira-kira ya. Nah, dari situ saya mulai ini tuh, bisa nih. Ini saya inget mimpi saya waktu di Tokyo itu kan. Nah, mulailah satu-satu saya coba di kampakan dapat, ini dapat. Ya sudah, akhirnya saya coba restorasi pelan-pelan. Ya sementara sih jadinya baru seperti inilah. Nah, kira-kira. Mas, ini kan di satu area ya Mas ya. Ada kurang lebih 5 mobil. Ini spesifik untuk jenis mobil balap ya Mas? Balap, iya. Spesifik untuk jenis spesifik balap. Nah, pasti kan ada satu pertanyaan yang umum nih Mas. Pada saat Mas Anton ngebangun mobil ini semua, ini semua betul-betul bisa digunakan Mas? Atau memang pada saat memang ngebangun Mas Anton memang ya mobil ini memang masih tetap bisa layak pakai, bukan hanya sekedar pajangan supaya gitu Mas? Atau memang mungkin ada beberapa mobil yang memang benar-benar dibangun hanya untuk disimpan semuanya Mas? Jadi ceritanya begini, kalau
kita konsepnya museum ya, itu terjadi perdebatan atau kontradiksi antara originalitas, otentik dengan fungsi. Iya, betul. Itu saya tahu banget itu. Jadi ketika kita membuat museum, kita harus tahu dulu nih, kita arahnya kemana. Mau otentik, mau original, atau mau fungsi. Contoh, misalnya mobil rally. Mobil rally tahun 90-an awal. Grup A misalnya. Misalnya GT4 grup A. TTE, Toyota Team Europe. Mobilnya Celica GT4 buatan Jepang. Tapi karena dia TTE, dimodifikasi, dibuat menjadi mobil rally di Eropa. Jadi hampir semua spare part balapnya ngikutin buatan Eropa. Buatan tahun 90. Sampai di situ ya. Termasuk peleknya, termasuk bannya, termasuk regulasi roll barnya, semua adalah tahun itu dan buatan sana. Ketika kita mau restorasi untuk taruhlah mau dipakai rally lagi atau dipakai jalan, puyeng kepala kan, puyeng kepalanya. Carinya di mana? Betul, Mas. Kemudian banyak pengorbanan yang harus kita lakukan. Contoh misalnya roll barnya tahun 90 dengan sekarang regulasi beda. Kalau kita mau turunin balap, roll bar yang lama itu harus dibuang. Regulasi dari filmnya udah nggak kepake. Jadi ganti roll bar sekarang yang menurut regulasi sekarang. Akhirnya udah beda ya, Mas. Berarti kan originalitasnya turun. Betul. Yang kedua misalnya peleknya. Misal contoh VR4 itu zaman dulu regulasi tahun 90-an, peleknya Dymac Rally Art 16 ringnya. Begitu tahun-tahun berjalan, pelek 16 dihilangkan. Jadi 15 atau tarmac ke 17 atau 18. Nggak ada yang jual sekarang. Ban pacul 16 yang baru nggak ada. Berarti kita harus pakai ban yang itu. Karena memang regulasi penggunaan velg 16 sudah dihilangkan. Sudah hilang. Jadi harus pakai ban jadul kan. Ban jadul itu kita pakai jalan sebentar pecah. Seperti itu. Itu baru bicara itu. Belum bicara nanti suspensi, bicara remnya, listrik, ECU, banyak. Tapi jadi, Mas, secara look memang Mas Anton memang ngebalikin seperti looknya pada saat mobil itu digunakan. Iya. Saya kalau dari gini, kalau mobil history ini kan kita ada riset, riset kelas kaki 5 lah ya. Lihat dari majalah, tanya-tanya sama para senior. Dulu tampilannya seperti ini, punya siapa segala macam. Nah, khusus untuk mobil balap lebih mudah, karena mobil balap jumlahnya nggak banyak. Kita bisa dapat di di segala macam, tampilannya seperti ini, bahkan foto-fotonya alhamdulillah masih dapat. Masih otentik. Kayak mobil ini ada fotonya. Ada ceritanya, dan dia memang nggak banyak jumlahnya kan. Di Ancol itu paling berapa sih? Dan pembalapnya ini, mobilnya ini, ada semua di informasi majalah-majalah tahun 80-an. Begitu mobil rally agak beda ceritanya. Mobil rally masuk agak banyak. Contoh misalnya Galan VR4. Itu masuk mungkin ya zaman itu mungkin 20-30 unit masuk. Karena memang digunakan untuk dan jumlahnya banyak. Dan terus ini mobil yang mana, yang pakai siapa, kan udah berpindah-pindah tangan, berganti-ganti livery. Agak sulit gitu. Betul. Gitu. Jadi ya itulah. Kita coba ke tempat yang lain, Mas. Boleh. Kali ada tempat yang lebih wah gitu kan, Mas. Ya, Mas, mau Mas? Siap. Yuk. Kita serahkan ke yang punya rumah dulu. Silahkan. Nah, ada apa lagi, Mas? Ini koleksi mobil-mobil rally di Indonesia Motorsport Heritage Museum Wannabe. Mas, ya. Total
mobilnya berarti saat ini ada yang ada di sini ada kurang lebih 7 ya Mas ya? Ini 1, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau mobil rally baru 8. 8. Kalau yang mobil balap mungkin ada 6 kali ya. 6 ya. Jadi ini benar-benar sambil kita jalan-jalan ya Mas. Ya. Jadi emang benar-benar ini memang mobil-mobil ini Mas memang identik dipakai saat rally, memang apalagi rally waktu itu dunia rally memang benar-benar sangat luar biasa ya Mas di Indonesia ya. Ya, terutama waktu era Orde Baru kan. Betul. Memang surganya ya, betul. Jadi emang itulah. Jadi sebenarnya mungkin kalau generasi sekarang nggak tahu ya, justru zaman-zaman dulu tuh 90-an itu era rally di Indonesia tuh luar biasa gitu kan. Mobil-mobilnya luar biasa, bahkan rally dunia di sini, kemudian pereli dunia datang ke sini semua. Mas, sampai Tommy Makinen pernah ke sini ya, Mas. Semua. Terus ada zaman itu ya. Iya, betul. Karena saya masih dapat tuh Mas beritanya gitu kan. Betul. Media cetak zaman dulu kan Mas ya. Jadi itu generasi sekarang harus tahu gitu. Itu era keemasan rally Indonesia ya gitu. Nah, kalau tadi Mas Anton bilang generasi sekarang harus tahu, sebetulnya inilah di tempat ini sebenarnya teman-teman bisa lihat bahwasannya memang memori-memori indah dunia otomotif Indonesia pada saat beberapa puluh tahun yang lalu ada sebagiannya ada di sini ya Mas ya. Itu makanya saya bilang saya punya tagline juga, menyelamatkan sekeping sejarah. Kira-kira gitulah. Jadi ya sejarah itu kan berkeping-keping gitu, saya coba bungkutin satu-satu. Ya paling walaupun nggak banyak tapi moga-moga bisa menginspirasi ya kan. Menyelamatkan kepingan sejarah sekaligus melepaskan kepingan logam ya Mas. Mas, ini beberapa kita lihat kan ada beberapa dari Mitsubishi ya Mas ya. Ini yang VR4 ya Mas. Ini VR4 ya Mas VR4. Ini proses ngedapetin kalau untuk yang di khusus yang di lokasi mobil rally Mas. Total ini berapa tahun Mas sampai akhirnya terkumpul mobil-mobil ini? Sebenarnya sama sih ya, dari mulai 2015-an juga satu-satu, kadang dapat yang ini, nanti dapat yang sana. Terus karena kan sebenarnya gini ya, keinginan banyak gitu kan, mimpi banyak, tapi kan saya dananya kan terbatas ya kan, keuangan keluarga terbatas. Jadi ya kadang-kadang harus banyak ngalah juga, restorasi nunggu nanti ada rezeki sedikit baru kita mulai restorasi lagi. Ya kira-kira gitulah. Jadi waktunya saya bilang tadi never ending restoration gitu. Dan ini memang benar-benar semua pure Mas Anton yang keluarkan semua ya Mas ya? Iya. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya memang benar-benar memang semuanya dana pribadi ya Mas? Dana pribadi, iya. Nah Mas, mungkin nantinya kan ke depannya Mas ya, berkembang menjadi sebuah museum Mas, gitu kan. Yang saya sampai sekarang ini ada pertanyaan yang mungkin mengganjal di saya pribadi dan mungkin juga di teman-teman ya Mas ya. Iya. Tujuan Mas Anton menciptakan Indonesian Motorsport Heritage Museum Wannabe ini Mas, apakah ke depannya akan berkembang menjadi sebuah destinasi wisata atau seperti apa Mas? Saya sih belum berpikir sejauh itu sih ya. Saya saat ini kan baru belajar mengkoleksi tema spesifikasi museum ya. Pelan-pelan kita lengkapin, kita kasih informasi, kita riset segalanya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau kedepannya nanti ada opsi-opsi, misalnya bisa dijadikan wisata dan sebagainya. Bisa aja sih, nggak masalah. Karena kan Jakarta juga butuh tempat yang memang yang banyak kan penggemar otomotif ya Mas di Jakarta. Betul ya. Mereka juga butuh tempat untuk bisa melihat langsung ya Mas. Iya. Sebuah yang tadi Mas Anton bilang, sebuah kepingan sejarah bahwasanya memang dunia otomotif di Indonesia dulu pernah sangat luar biasa gitu kan Mas. Iya. Nah Mas, sama ini juga pertanyaan Mas, kalau memang nanti ke depannya Mas ini menjadi berkembang dengan sangat luar biasa ya Mas, berkembang menjadi sangat luar biasa, apakah Indonesia Motorsport Heritage Museum ini, terus kalau semuanya ada pelaku otomotif atau penikmat otomotif yang tertarik, Mas Anton, gue mau titip dong satu mobil koleksi gue untuk dipajang, kira-kira seperti apa Mas? Saya sih welcome banget ya. Saya malah ya sangat bersyukur lah, terutama kalau ada support dari para senpai, para senior, suhu-suhu dalam dunia motorsport. Itu saya sangat alhamdulillah sekali ya. Karena kan saya kan sebenarnya kan
pereli juga bukan, pembalap bukan. Saya hanya penonton kan ya, penonton penikmat motorsport. Jadi ya kalau tadi ada memang support atau apa dukungan dari bapak-bapak dari pihak-pihak yang ini, saya sangat welcome sekali. Berarti sangat terima kasih sekali. Ya, Mas, ya? Sangat kalau welcome. Mas Anton, matur suwun sangat Mas. Terima kasih banyak. Kita sudah diterima datang. Mudah-mudahan Mas Anton keluarga sehat-sehat terus. Dan akhirnya Indonesia Motorsport Heritage Museum Wannabe ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, Mas. Amin. Sesuatu yang positif buat kita semua. Terima kasih banyak Mas Anton. Nah, bro-bro, sisis, tuntas sudah episode kali ini. Kalau lo suka episode kali ini, lo boleh like, lo boleh komen, lo boleh subscribe channel ini. Nah, ini yang gue ceritain, bahwasanya obsesi dan mimpi seseorang dengan ketekunan dan keyakinannya akhirnya bisa mewujudkan sesuatu yang nantinya kelak bisa bermanfaat buat banyak orang. Sampai ketemu di channel yang tidak bermutu ini, dan sampai ketemu juga di episode-episode selanjutnya.